Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di perkuliahan kedua, yaitu kuliah persamaan diferensial biasa, metodenya pemisahan variabel. Oke, di sini kita akan mulai dari yang paling sederhana dulu. Kemudian minggu depan kita akan baru masuk ke yang lebih asik menurut saya, yaitu persamaan diferensial eksak dan faktor integral metodenya. Oke, langsung saja. Pertama kita harus mengenal apa itu persamaan diferensial biasa. Kemarin pada waktu awal pertemuan kita sudah menyinggung sedikit apa itu persamaan diferensial. Nah, di sini kenapa kok ada namanya persamaan diferensial biasa? Kenapa enggak persamaan diferensial aja gitu aja? Ya, oke. Di sini kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama, oke, definisi satu, persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat turunan dari Y. Oke, siapa Y-nya? Dengan Y adalah fungsi yang belum diketahui. Nah, di sini yang penting dalam satu persamaan ada turunan dari Y. Entah itu turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Dan Y-nya ini kita nggak tahu fungsinya bentuknya seperti apa. Apakah X kuadrat plus 1, ataukah X pangkat 3, atau sin, cos, atau yang lainnya. Bahkan di sini memungkinkan Y-nya ini fungsi atas dua variabel itu juga mungkin. Oke, satu variabel mungkin, dua variabel juga mungkin. Nah, sekarang kita akan persempit, yaitu sekarang kita masuk ke persamaan diferensial biasa. Oke. Atau kalau dalam buku bahasa Inggris biasanya ordinary differential equation. Oke, ordinary-nya biasa, differential ya differential, equation-nya persamaan. Nah, apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial biasa atau biasa disingkat PDB? Adalah persamaan yang memuat satu atau lebih turunan dari Y. Oke, dengan Y-nya adalah Y sama dengan Fx. Artinya apa? Y adalah fungsi atas X yang belum diketahui. Oke, fungsi atas X berarti di sini dia cuma fungsi atas satu variabel, yaitu variabelnya adalah X. Nah, perbedaannya sudah cukup kelihatan. Di sini kenapa dinamakan biasa? Karena fungsi yang biasa kita kenal adalah fungsi atas satu variabel. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, terus bagaimana kalau misalkan untuk yang dua variabel atau lebih, itu nanti ada juga pembahasannya, yaitu di persamaan diferensial parsial. Oke, atau partially differential equation. Itu adalah persamaan yang memuat satu atau lebih turunan parsial. Ya, kalau tadi turunan saja, sekarang turunan parsial dari U. Siapa U-nya? U-nya adalah f, x, y, yaitu fungsi atas dua variabel, yaitu x dan y, yang belum diketahui. Oke, dari sini cukup jelas ya, perbedaan antara persamaan diferensial biasa dan parsial. Kalau yang biasa di sini fungsinya y-nya atas satu variabel. Kalau parsial, nanti yang termuat di persamaannya adalah turunan parsial dari fungsi atas dua variabel. Oke. Untuk lebih jelasnya kita masuk. Oh, ada satu definisi lagi. Biar sekalian. Oke, suatu PDB, persamaan diferensial biasa, dikatakan memiliki orde n ya, jika turunan tertinggi yang termuat adalah yn. Yn ini bukan y pangkat n ya, tapi artinya adalah turunan ke n dari fungsi y. Tandanya adalah dikurung ini pangkatnya. Itu menandakan bahwa turunan ke n kayak gitu. Nah, contohnya di sini
Y aksen sama dengan X plus 1. Nah, di sini adalah persamaan diferensial biasa orde 1. Kenapa orde 1? Karena dia memuat turunan tertingginya adalah turunan pertama dari Y. Nah, kenapa persamaan diferensial biasa? Ya, karena di sini Y aksen di sini berarti dia menandakan DY per DX. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, Y double aksen tambah Y aksen tambah Y sama dengan 0. Nah, ini adalah PDB orde 2. Orde 2-nya karena turunan tertingginya adalah turunan kedua. Oke, dia persamaan diferensial karena memuat turunan. Kemudian, lupa kok ini 0, nggak ada X-nya di sini. Tidak ada masalah. Karena kita berbicara turunan persamaan diferensial, yang penting ada turunannya. Baik itu ada X atau ada Y, atau nggak ada, itu nggak ada masalah. Oke, contoh yang lain, nomor 3. Di sini turunan ketiga dari Y sama dengan 0. Oke. Nah, ini adalah PDB orde 3 karena pangkat tertinggi turunan tertingginya adalah turunan ketiga. Nggak ada Y, nggak ada X. Dia langsung sama dengan 0. Di sini juga PDB, yang penting ada turunannya. Oke, yang keempat, XY ditambah X kuadrat Y aksen sama dengan Y kuadrat dikurangi 5 kali turunan ke-5 dari Y. Oke ya. Adalah PDB orde 5 karena turunan tertingginya adalah turunan ke-5. Oke. Kemudian di sini Y sama dengan X kuadrat min 4 bukan persamaan diferensial. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada turunan. Oke, simpelnya seperti itu. Yang keenam, di sini dia adalah contoh dari PDP ya. Bagaimana kelihatannya? Karena di sini sebenarnya ini bisa dituliskan do U per do X ya. Turunan parsial U terhadap X. Nah, ini ditambah do U per do Y. Oke. Turunan parsial U terhadap Y. Ini sama dengan 0. Nah, dari sini, 2 ini kita sudah tahu bahwa U ini paling tidak dia fungsi atas dua variabel, X dan Y. Karena bisa dicari turunan parsialnya terhadap X dan turunan parsialnya terhadap Y. Oke, nah ini nanti kalian akan pelajari ketika mengambil mata kuliah PDP. Sekarang kita akan fokusnya ke PDB terlebih dahulu. Nah, lebih tepatnya adalah PD orde 1. Nah, catatan yang perlu diperhatikan untuk selanjutnya, untuk menyingkat PDB akan saya tulis dengan PD saja. Oke ya. Jadi ketika saya mengatakan persamaan diferensial, di situ saya sebenarnya menyatakan persamaan diferensial biasa. Itu gunanya untuk mempersingkat saja sih. Nah, daripada nanti ada salah paham, di sini saya beri catatan. Oke, kemudian pada bab ini akan kita fokuskan ke PD orde 1 terlebih dahulu. Nah, di sini pertemuan kedua dan pertemuan ketiga nanti kita akan fokus ke PD orde 1 yang di sini metode pemisahan variabel, dan pertemuan selanjutnya nanti kita akan ke persamaan diferensial eksak maupun yang tidak eksak. Oke. Nah, selanjutnya di sini PD orde 1 berdasarkan definisi orde yang di awal tadi, berarti PD orde 1 adalah PD dengan turunan tertinggi yang ada di dalamnya atau yang termuat adalah turunan pertama, gitu ya. Nah, di sini saya cuma mengingatkan turunan pertama atau Y aksen bisa kita tuliskan sebagai DY per DX. Oke ya.
Y diturunkan terhadap X. Oke, di sini artinya dalam PD order 1 hanya mungkin memuat variabel X, variabel Y, dan variabel Y aksen, yaitu turunan pertama dari Y. Selain itu tidak mungkin. Paling cuma konstanta dan lain sebagainya ya. Tapi tidak ada variabel lain yang ikut ke dalam PD order 1 selain 3 variabel ini. Nah, kemudian oleh karena itu dapat dituliskan sebagai gini. F X, Y, Y aksen sama dengan 0. Jadi fungsi atas 3 variabel, yaitu X, Y, dan Y aksen. Atau kita juga bisa menuliskannya sebagai Y aksen sama dengan F, X, Y. Jadi yang di ruas kirinya cuma Y aksen saja, sedangkan di ruas kanan itu adalah fungsi atas 2 variabel yaitu X dan Y. Oke ya. Intinya Y aksen kiri, X dan Y ada di ruas kanan. Oke. Nah, di sini bagian kiri itu berarti yang ini ya. Nah, bagian kiri disebut bentuk implisit. Nah, karena semua berada di satu ruas kiri dan ruas kanannya sama dengan 0. Mudahnya seperti itu. Kemudian di bagian kanan, yang sebelah sini ya, ini disebut bentuk eksplisit. Ya, eksplisit berarti intinya menyatakan bahwa Y aksen sama dengan titik-titik. Itu kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke contoh. Contoh ya, di sini perhatikan bahwa PD order 1 bentuk implisitnya X kuadrat Y ditambah 3Y aksen dikurangi 7Y sama dengan 0 ya. Oke ya, di sini berarti fungsi atas 3 variabel ada X, ada Y, ada Y aksen. Oke. Nah, ini bentuknya implisit. Kemudian, apakah dapat diubah menjadi bentuk eksplisit? Ternyata bisa. Yaitu 7Y-nya kita pindah ke ruas kanan terlebih dahulu, sehingga kita punya 7Y. Kemudian dapat diperhatikan bahwa X kuadrat Y aksen ditambah 3Y aksen sama-sama memiliki Y aksen. Nah, Y aksennya keluarkan. Sehingga kita akan memperoleh X kuadrat tambah 3 dikali Y aksen. Sama dengan 7Y. Nah, setelah itu barulah supaya berubah menjadi bentuk eksplisit, berarti kan targetnya kita adalah Y aksen sama dengan titik-titik. Nah, oleh karena itu X kuadrat plus 3 pindah ke ruas kanan. Karena di sini perkalian pindah menjadi pembagian ya. Jadi 7Y per X kuadrat tambah 3. Nah, berarti ini kan bentuknya sudah sama ya, sama yang tadi. Y aksen sama dengan Fx, Y. Nah, Fx, Y-nya berapa? 7Y per X kuadrat plus 3. Oke. Kemudian yang kedua, perhatikan bahwa PD order 1 bentuk implisit berikutnya di sini Y aksen ditambah 4Y min 1 sama dengan 2XY aksen. Ya, di sini dia hampir implisit ya. Dalam artian implisit itu harusnya yang di ruas kanan 0. Berarti bentuk implisitnya dia harusnya seperti ini ya mungkin. Min 1 min 2XY aksen sama dengan 0. Ya, ini sepertinya bentuk implisitnya lebih tepatnya seperti ini. Nah, apakah bisa dibentuk ke bentuk eksplisit? Oke, ternyata bisa, yaitu caranya cukup sederhana. Intinya yang ada Y aksennya dipindah ke kiri, yang tidak ada Y aksennya dipindah ke kanan. Oke ya. Berarti di sini kita tahu yang ada Y aksennya ini dan 2XY aksen. Kemudian yang tidak ada Y aksen berarti 4Y sama 1. Oke, 4Y min 1 dipindah ke kanan jadi 1 min
4Y. Kemudian sisanya di kiri berarti Y aksen dikurangi 2XY aksen. Caranya masih sama, sama-sama punya Y aksennya keluarkan. Sehingga yang tersisa tinggal 1 dikurangi 2X dikali Y aksen. Nah, kemudian ini sama dengan 1 min 4Y. Kemudian tinggal lakukan hal serupa, kita bagi dengan 1 min 2X. Sehingga kita peroleh bahwa Y aksennya sama dengan 1 min 4Y per 1 min 2X. Ya, ini bentuknya sudah bentuk eksplisit Fx, Y. Nah, di sini kita lanjut. Nah, kan tadi kita baru berbicara bentuk-bentuknya. Sekarang kita akan berbicara terkait solusinya. Solusi dari suatu PD orde 1 adalah fungsi Y sama dengan Fx yang memenuhi PD tersebut. Jadi, Y sama dengan Fx ini disebut solusi dari PD orde 1 jika ketika kita masukkan Y ke dalam persamaan, Y aksennya dicari gitu ya, F aksen X gitu ya. Nah, kemudian dimasukkan ke persamaan diferensial yang dimaksud, ternyata cocok. Maka dari itu, Y ini disebut solusinya. Nah, kemudian ada 2 jenis solusi ya nantinya. Kita akan berbicara solusi umum dan solusi khusus. Nah, di sini perbedaannya, solusi khusus atau biasa disebut particular solution dapat diperoleh jika nilai awal diketahui. Nah, cukup jelas ya dari namanya solusi umum dan solusi khusus. Karena di sini nanti prosesnya akan melibatkan integral. Integral kan nanti pasti di belakangnya itu integral fx dx misalkan ya. Berarti nanti kan akan muncul plus C. Nah, plus C-nya ini ketika C-nya tidak diketahui, maka itu adalah solusi umum. Berapapun C-nya, itu tetap merupakan solusi dari PD tersebut. Nah, sedangkan kalau nanti diketahui nilai awalnya berarti contohnya misalkan untuk X sama dengan X0 gitu, Y-nya bernilai berapa gitu misalkan. Sehingga kita bisa mencarinya, ini berarti kita akan peroleh C-nya sama dengan berapa. Oleh karena itu sudah tidak menebak-nebak C-nya berapa, sudah punya nilai tepat dari C. Oleh karena itu dinamakan solusi khusus. Oke, karena cuma ada satu solusi, biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke metode pemisahan variabelnya. Oke, sesuai dengan namanya, dia namanya adalah metode pemisahan variabel. Berarti variabelnya akan kita pisahkan jika bisa. Oke, jadi di sini salah satu syaratnya adalah PD orde 1 harus dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah HY. HY ini adalah fungsi atas Y. Jadi yang isinya variabel Y aja. Kemudian dikali dengan Y aksen. Kemudian sama dengan GX. Oke, fungsi atas X. Jadi dipisahkan ya. Yang merah itu Y, yang kuning Y aksen, yang hijau ini X. Oke, jadi tidak ada yang tercampur lagi. Tidak ada X kali Y, nggak ada X kali Y aksen, tidak ada Y kali Y aksen, itu nggak ada. Jadi mereka sudah terpisah. Makanya ini metodenya dinamakan metode pemisahan variabel.
Dan kalau PD tersebut dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini, maka itu disebut PD yang dapat dipisah. Oke. Nah, yang dimaksud dipisah di sini adalah variabelnya. Ya. Oke. Kita perhatikan bahwa Y aksen itu bisa kita tulis sebagai dy per dx, maka dapat diperoleh Y aksennya kita ganti dy per dx ya. Kemudian dx-nya saya pindah ruas ke kanan, sehingga kita punya hy kali dy sama dengan gx kali dx. Kemudian kedua ruas masing-masing kita integralkan. Nah, integralnya di belakang sudah ada variabelnya masing-masing terhadap dy dan dx. Jadi bisa diintegralkan masing-masing karena sudah variabelnya terpisah, tidak ada yang tercampur lagi. Jadi sudah murni kita mengintegralkan, tinggal bagaimana caranya kita mengintegralkan. Oke, untuk itu kita akan latihan soal sedikit contoh-contohnya. Tentukan solusi umum dari PD berikut. Ya, kita masih berbicara solusi umum di sini. Yang pertama adalah Y aksen sama dengan 4X plus 1. Yang kedua adalah Y aksen dikurangi Y sama dengan 0. Yang ketiga, Y aksen dikurangi Y kuadrat sama dengan 4. Yang keempat, Y aksen ditambah 2E pangkat 2X dikali Y kuadrat sama dengan 4X E pangkat 2X Y kuadrat. Nah, bentuknya udah lumayan bagus ya ini ya. Nanti kita akan lebih asik-asiknya di belakang aja. Oke, 2Y kuadrat dikurangi Y aksen ditambah 18 sama dengan 0. Ya, mari kita bahas satu persatu bagaimana cara memperoleh solusinya sambil targetnya pertemuan awal-awal seperti ini saya ingin review cara mengintegralkannya lagi karena di situ nanti sampai belakang kita akan menggunakannya. Oke, di sini untuk nomor 1, ini yang paling mudah. Berarti kita punya Y aksen sama dengan 4X plus 1, berarti dy per dx sama dengan 4X plus 1. Dx-nya kita pindah, sehingga kita punya yang di ruas kiri tinggal dy, yang ruas kanan 4X plus 1 dikalikan dx. Kemudian kita integralkan masing-masing ruas. Nah, integral dy di sini berarti anggap saja ada 1 gitu ya. Integral 1 dy, berarti dia menjadi y. Kemudian yang ruas kanan, integral 4x plus 1, ya tinggal kita integralkan biasa. Bagi yang lupa silahkan dilihat lagi catatannya yang sebelumnya. Berarti 4x plus 1 ketika diintegralkan, 4x integralnya 2x kuadrat, 1 integralnya x. Kemudian jangan lupa c. Oke, ditambah suatu konstanta yang belum kita ketahui. Jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat tambah X tambah C. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, loh, kok C-nya cuma di sebelah kanan? Padahal yang diintegralkan kan kiri dan kanan. Kenapa di sini nggak ada Y plus C juga? Harusnya kan seperti itu. Ya, memang harusnya ada dua ya, kiri dan kanan. Tapi di sini ada satu step yang kita lewati supaya mempercepat. Jadi sebenarnya ini Y plus C1, ya kan, suatu konstanta yang pertama. Kemudian yang ruas kanan 2X kuadrat tambah X ditambah C2. Karena C1 dan C2 belum tentu sama. Oke ya. Kemudian barulah kita pindah C1 ke ruas kanan. Jadi 2X kuadrat tambah X tambah C2 dikurangi C1. Nah, daripada nulis C2 dikurangi C1, C2 dikurangi C1 kan juga suatu konstanta. Maka kita cukup tulis dengan C saja. Seperti yang di sini. Oke. Jadi penjelasannya kenapa kok nggak kiri kanan seperti itu. Cukup diwakili oleh yang biasanya kanan saja. Ya, selanjutnya. Oke, nomor 2, Y aksen dikurangi Y sama dengan 0.
Di sini berarti negatif Y-nya dipindah ke kanan ya. Jadi Y, kemudian Y aksennya kita ubah menjadi dy per dx. Dx-nya kita pindah ke kanan, Y-nya kita pindah ke kiri. Loh, Y-nya tadi habis dari kanan kok jadi ke kiri. Nah, yang beda adalah operasinya. Kalau ini kita pindah ke kanan, dia itu yang negatif Y jadi positif Y ya. Berarti operasinya melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan kalau yang ini, Y-nya ini kita anggap Y kali 1. Sehingga kalau dipindah ke kiri, dia menjadi pembagian. Oke, sehingga kita memperoleh 1 per Y. Yang di kanan tinggal 1 dikali dx. Seperti itu. Oke, kita tahu bahwa nanti sambil dibuka lagi, integral 1 per Y dy itu adalah ln Y. Nah, integral dx ya seperti biasa ya, x, kemudian jangan lupa plus c. Nah, selanjutnya di sini bagaimana memperoleh Y-nya, kan ini bentuknya masih ln Y. Maka kita pangkatkan masing-masing. Oke ya. Ruas kiri dan ruas kanan. Berarti pangkat ln Y sama dengan pangkat X plus C. Nah, berdasarkan sifat logaritma, pangkat ln Y di sini sama dengan Y. Oke, sehingga kita akan punya Y-nya sama dengan, nah di sini pangkat X plus C, berdasarkan sifat eksponen, kalau pangkatnya di atas ini dijumlah, dia bisa dipecah gitu kan ya. Berarti kan sama saja A pangkat N plus M ini sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M. Ya kan? Kalau dikali pangkatnya dijumlah. Begitulah sebaliknya. Oke, sehingga kita bisa menuliskannya E pangkat X plus C menjadi E pangkat X dikali E pangkat C. Oke, kemudian daripada ribet saya tuliskan E pangkat C, mending saya tulis sebagai K, supaya lebih simpel. Jadi kita punya solusi umumnya adalah Y sama dengan K dikali E pangkat X. Dengan K-nya sebenarnya adalah E pangkat C yang tadi. Gitu. Oke. Selanjutnya. Yang nomor 3. Oke, untuk nomor 3, kita perhatikan bahwa Y aksen dikurangi Y kuadrat sama dengan 4. Oke. Seperti biasa, kita inginnya Y aksen sama dengan titik-titik gitu kan ya. Itu dulu, berarti ini pindah jadi Y kuadrat plus 4, Y aksennya jadi dy per dx. Kemudian di sini Y kuadrat plus 4, ini adalah Y kuadrat plus 4 dikali 1. Sama seperti tadi, berarti Y kuadrat plus 4-nya alias ini adalah fungsi atas Y-nya. Kita pindah ke ruas kiri menemani Y aksen gitu ya. Alias menemani dy lebih tepatnya nanti. Oke, dipindah ke ruas kiri karena di sini perkalian, dia pindah menjadi pembagian. 1 per nah Y kuadrat ditambah 4 saya tuliskan sebagai 2 kuadrat. Oke. Kemudian dx-nya sudah pindah ke kanan berarti 1 kali dx yaitu dx itu sendiri. Kalau sudah kita integralkan. Nah, integral dari 1 per Y kuadrat tambah 2 kuadrat ini bisa dilihat ya nanti sambil review. Bentuknya adalah yang arkes tangan nanti hasilnya. Jadi dia ketika kita punya integral 1 per X kuadrat tambah A kuadrat dx, dia nanti hasilnya di sini adalah 1 per A arkes tan dari X per A. Oke, jadi seperti itu. Ada di awal buku rujukan yang kemarin sudah saya sampaikan. Oke, nah di sini berarti kita punya setengah arkes tan Y per 2 sama dengan X plus Y. Oke, kemudian kita targetnya ingin cari Y, berarti kita hilangkan dulu setengahnya. Setengah pindah ke ruas kanan berarti menjadi perkalian 2 ya kan. Berarti 2 kali X tambah C, kita punya 2X ditambah 2C.
Kemudian arkestan Y per 2. Bagaimana menghilangkan arkestan gitu ya. Berarti sebenarnya masing-masing luas ini kita tangenkan. Gini. Nah, ini juga kita tan. Oke. Sehingga kita punya tan arkestan Y per 2 itu adalah Y per 2 itu sendiri. Kemudian yang ruas kanan menjadi tangen 2X plus 2C. Nah, kemudian Y-nya tinggal per 2-nya kita pindah. Jadi Y sama dengan 2 tan 2X plus 2C. Jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan 2 kali tangen 2X tambah 2C. Oke, ya, di mana C-nya adalah suatu konstanta yang kita belum ketahui. Ya, selanjutnya. Ya, nomor 4. Oke, nomor 4 di sini Y aksen ditambah 2 E pangkat 2X kali Y kuadrat sama dengan 4X E pangkat 2X Y kuadrat. Nah, kita harus bentuk, apakah bisa dibentuk ke dalam bentuk yang bisa dipisah. Oke, oleh karena itu kita pindah-pindah, terus kita kali-kali dan bagi-bagi. Sehingga di sini kita pindah dulu ke kanan, karena mencurigakannya adalah ini sama, E pangkat 2X kali Y kuadrat. Nah, karena sama berarti bisa kita keluarkan. Sehingga tersisa 4X min 2. Oke, kemudian kita bisa pisahkan variabelnya. Yang X ini sebelah kiri, kemudian yang Y-nya ini sebelah kanan. Oke, sehingga kita akan memperoleh di sini 1 per Y kuadrat. Nah, ini Y aksennya jadi D per DX ya, tinggal dikalikan. DX-nya pindah juga ke kanan, jadi 4X min 2 kali E pangkat 2X DX. Nah, di sini supaya mempermudah kita 1 per Y kuadrat kita tuliskan sebagai Y pangkat negatif 2. Sehingga integral Y pangkat negatif 2 di Y. Nah, yang kanan ternyata belum bisa kita kerjakan secara langsung. Kita bisa mengerjakannya menggunakan metode integral parsial. Nah, di sini sambil dibuka lagi nanti ya. Bagaimana mengintegralkan sesuatu menggunakan integral parsial. Oke, supaya nanti tidak terhambat untuk memahami ke depannya. Oke, misalkan U itu adalah 4X min 2 dan DU, sehingga kita peroleh DU-nya adalah 4DX. Oke, U berarti DU adalah turunannya U. 4X min 2 kita turunkan terhadap X, berarti 4X jadi 4, min 2-nya habis, jadi 4DX. Oke, kemudian kita misalkan dV-nya sama dengan E pangkat 2X dx. Oke ya, dx-nya jangan ketinggalan. Maka kita peroleh V itu sama dengan integral E pangkat 2X dx, yaitu setengah E pangkat 2X. Oke ya, setengah E pangkat 2X. Betul. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan ke rumus integral parsial, yaitu integral U dV itu sama dengan UV dikurangi integral V du. Sehingga kita akan punya integral 4X min 2 dikali E pangkat 2X dx sama dengan UV, U-nya tadi 4X min 2. Kemudian V-nya kita punya yang ini, yaitu setengah E pangkat 2X dikurangi V du. V-nya setengah E pangkat 2X, du-nya yang ini, yaitu 4dx. Nah, sehingga kita akan peroleh di sini setengahnya kalikan secara distributif ya. Setengah kali 4, 2, setengah kali 2, 1. Jadi 2x min 1 dikali E pangkat 2x. Kemudian di sini langsung kita integralkan E pangkat 2x-nya. Sehingga muncul setengah dikali E pangkat 2x, itu integralnya. Tinggal kita kalikan, berarti setengah kali 4 kali E pangkat 2x, jangan lupa plus C-nya. Oke. Nah, kemudian di sini 2x min 1 kali E pangkat 2x tetap,
yang ruas kanan. Yang di sebelah kanan setelahnya negatif, ini berarti kita coret-coret habis ya, berarti tinggal E pangkat 2X. Sama-sama memiliki E pangkat 2X, E pangkat 2X-nya keluarkan, berarti kita punya 2X min 1 dikurangi 1. Jadi kita punya 2X min 2 dikali E pangkat 2X plus C. Ya. Sehingga tinggal kita masukkan ke persamaannya yang tadi ya. Yang akan kita integralkan tadi kan seperti ini bentuknya. Sehingga Y pangkat negatif 2 kalau diintegralkan jadi negatif Y pangkat negatif 1. Sama dengan di sini tadi hasilnya 2X min 2, E pangkat 2X ditambah C. Oke, Y pangkat negatif 1 itu adalah 1 per Y. Kemudian karena negatif, masing-masing ruas dikali negatif. Ini jadi positif, yang ini jadi negatif. Negatifnya dikali 1 per 1, jadi negatif yang depan dan negatif C. Kemudian untuk memperoleh Y berarti kita kali silang. Oke, atau langsung tinggal dibalik saja. Jadi Y-nya sama dengan 1 per negatif kali 2X min 2 kali E pangkat 2X dikurangi C. Oke, inilah solusi umumnya. Oke, selanjutnya di sini yang kelima. Ya, yang kelima di sini 2Y kuadrat dikurangi Y aksen ditambah 18 sama dengan 0. Oke, berarti supaya lebih mudah Y aksennya saja yang saya pindah ke kanan. Jadi 2Y kuadrat tambah 18 sama dengan Y aksen. Nah, kemudian saya balik lagi. Supaya lebih mudah Y aksennya di kiri, 2Y kuadrat plus 18-nya di kanan. Kemudian Y aksennya saya tulis sebagai DY per DX. Kemudian yang sebelah kanan, ini idenya karena ada Y kuadrat plus sesuatu gitu ya. Itu berarti biasanya dia arahnya ke yang trigonometri tadi. Oke, jadi di sini 2-nya bisa dikeluarkan. Jadi 2Y kuadrat tinggal Y kuadrat, 18-nya tinggal 9. Oke ya, dibagi 2. Kayak gitu. Kemudian yang ada Y-nya ini kita pindah ke kiri, sehingga kita peroleh 1 per Y kuadrat plus 3 kuadrat. Oke ya, 9 itu 3 kuadrat ini. Oke, dy. Kemudian yang ruas kanan tinggal 2 kali dx. Kemudian kita integralkan, caranya seperti tadi, berarti kita punya sepertiga arkes tangen Y per 3 sama dengan 2x plus C. Oke, kemudian sepertiganya pindah ke kanan, jadi yang kanan dikali 3, kita akan peroleh 3 kali 2x, 6x, 3 kali C, 3C. Kemudian supaya arkes tannya hilang, kita tangenkan kedua ruas, oke ya, sehingga kita punya Y per 3 sama dengan tangen 6x ditambah 3C. Jadi kita peroleh Y-nya, tinggal Y-nya 3-nya pindah ke kanan, jadi Y sama dengan 3 kali tangen 6x tambah 3C. Nah, ini adalah solusi umumnya. Selesai. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, kalian bisa mencoba 3 soal yang mudah ini dulu untuk mengingat-ingat kembali sambil menambah pemahaman. Biasanya untuk memahami saya adalah mencobanya sendiri, seperti itu. Itu entah kenapa bisa lebih paham daripada kita memahami sambil melihat saja. Oke, paham ketika melihat dan membaca, tapi setelah mencoba ada masalah, biasanya seperti itu. Nah, masalah itulah yang kita cari supaya kita bisa selesaikan masalahnya. Oke, ya. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya. Oke, itu saja. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.